Assalamualaikum rekan-rekan sekalian, berikut ini ada voice note yang udah beberapa hari ini masuk, mari kita dengarkan bersama. Setelah selesai mendengarkan, seperti biasa, mari kita analisa kebenarannya bersama. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, Ji. Hari ini saya jamin cair Pak Haji, pasti. Amin, amin, alhamdulillah. Karena dari kedutaan Belanda itu sudah ada di Indonesia. Masalah perjanjian dinasti dengan kita perorangan Pak Haji. Karena seluruh aset ini kan masih di bawah naungan dinasti Pak Haji. Ada dinasti Mataram, dinasti Pajajaran, dinasti Majapahit dan lainnya. Nah ini pihak dari luar negeri itu, dari Den Haag ya, meminta kepada kami yang di sini itu dirubah dulu dari dinasti menuju ke pribadi Pak Haji, gitu loh. Yang artinya dana ini nanti murni bukan dana dinasti, bukan dana hibah, tapi milik pribadimu yang membantu perjuangan Bunda Lia, gitu loh Pak Haji. Dan administrasinya untuk perpindahan sesuai dengan yang saya sampaikan di TC. Jadi itu sudah hak. Nah, itu sesuai dengan juga SPN itu jadi satu situ. Berarti Pak Haji milih 150.000, berarti patennya Pak Haji sudah pasti itu 100T. Di rekening barunya, rekening lamanya 100M gitu loh Pak Haji. Itu contoh Pak Haji. Di situ terendah itu 100T, tertinggi 10.000T, betul loh? Yang saya TC pribadi barusan Pak Haji. Laras. Ya sudah, itu langkah akhir anggota Pak Haji. Siap. Jadi anggota tinggal milih yang 100T ataukah milih yang 10.000T, bebas Pak Haji. Siap. Nah, rekening lamanya sesuai yang saya sampaikan itu, rekening lamanya itu on itu terendah 100M, 1T, 10T dan seterusnya Pak Haji. Lah yang 100T sampai 10.000T itu rekening baru disertai nanti SBN, tapi harus mengikuti dulu perjanjian dinasti menuju pribadi Pak Haji, gitu loh. Siap. Jelas toh Pak Haji? Jelas, Pak. Itu sudah jalankan hari ini cair. Iya, siap. Karena yang dari Den Haag sudah di Indonesia Pak Haji, gitu loh. Siap. Jadi pokoknya anggota harus mengikuti, itu wajib. Apakah milih yang 100T, apakah yang 500T, apakah yang 1000T, 3.000T, 6.000T, 10.000T, terserah anggota Pak Haji, gitu loh. Jadi ada dua yang diberikan Bunda, rekening lama dan rekening baru. Pak Haji ya. Jadi kalian harus mengikuti perjanjian dinasti, di putih setruk itu nanti dikasih nama lengkapmu untuk buat surat perjanjiannya Pak Haji ya. Siap. Jelas Pak Haji? Jelas. Sampun nih, monggo. Terima kasih Ji perjuangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan menanggapi isi sebuah voice note yang barusan kita dengarkan. Ada seorang yang menjamin bahwa program ini akan cair hari ini. Alasan yang disebutkan cukup menarik, yaitu karena ada delegasi dari Belanda yang disebut sudah berada di Indonesia. Menurut voice note tersebut, kedatangan delegasi itu berkaitan dengan proses pencairan dana program. Namun di bagian lain juga dijelaskan bahwa program ini masih berada dalam naungan beberapa dinasti. Di Indonesia ada beberapa dinasti penting, seperti dinasti Mataram, Pajajaran, dan lainnya. Mereka memiliki peran besar dalam sejarah kita. Sebelumnya, perjanjian program dilakukan atas nama dinasti. Tetapi menurut penjelasan dalam voice note, pihak luar negeri meminta agar perjanjian tersebut diubah. Perubahan yang dimaksud adalah dari perjanjian atas nama dinasti menjadi perjanjian atas nama pribadi. Disinilah muncul beberapa pertanyaan penting yang perlu kita cermati secara kritis. Pertama, jika benar ada delegasi luar negeri yang datang, biasanya akan ada informasi resmi atau jejak kegiatan yang jelas. Kedua, perubahan perjanjian dari lembaga atau kelompok menjadi perorangan tentu bukan hal yang sederhana. Biasanya perubahan seperti itu membutuhkan dokumen hukum yang jelas serta proses administratif yang resmi. Selain itu, penyebutan beberapa dinasti besar dalam konteks program keuangan juga perlu dipahami secara hati-hati. Karena secara historis, dinasti seperti Mataram, Pajajaran, Majapahit merupakan bagian dari sejarah kerajaan di Nusantara. Pertanyaannya, bagaimana keterkaitan dinasti ini tersebut dengan mekanisme transaksi perbankan modern? Apakah ada struktur hukum yang jelas yang menghubungkan antara pihak dinasti, program, dan pihak luar negeri? Hal-hal seperti ini tentu perlu penjelasan yang lebih terbuka dan transparan. Karena tanpa kejelasan dokumen atau bukti resmi, informasi seperti ini bisa menimbulkan berbagai spekulasi. Oleh karena itu, sikap yang paling bijak adalah tetap menunggu bukti nyata yang bisa diverifikasi.
Misalnya bukti kehadiran delegasi, dokumen perubahan perjanjian, atau proses transaksi yang benar-benar terjadi. Jika semua itu benar terjadi, tentu akan menjadi perkembangan penting bagi program yang sedang dibicarakan. Jika semua itu benar terjadi, tentu akan menjadi perkembangan penting bagi program yang sedang dibicarakan. Namun jika tidak ada bukti yang jelas, maka informasi tersebut perlu disikapi dengan sangat hati-hati. Mari kita terus mengikuti perkembangan dengan pikiran yang terbuka namun tetap kritis. Demikian tanggapan dan analisa yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.